Tanjakan Emen di Subang bukan sekadar jalur menanjak biasa. Di antara gemuruh kendaraan dan kabut yang sering tiba-tiba turun, tersembunyi cerita yang tak pernah benar-benar hilang. Masyarakat sekitar percaya tempat itu memakan korban bukan karena curamnya belokan, tapi karena ada sesuatu yang mengintai, menunggu. Dari mulut ke mulut, kisah tentang seorang sopir oplet bernama Emen yang tewas terbakar hidap-hidap di tahun 1960 masih terus bergema. Katanya, sejak saat itu, tanjakan itu menjadi jalur maut. Kecelakaan tragis berulang kali terjadi. Seakan ada yang menuntut balas. Warga menyebutnya sebagai tumbal yang harus dibayar. Aku, Jati, seorang jurnalis muda yang tertarik pada misteri urban, datang ke Subang bukan untuk sekadar mendengar cerita horor. Aku ingin membuktikan bahwa semua itu cuma mitos, dongeng untuk menakuti orang. Tapi malam pertama di dekat tanjakan itu mengubah semuanya. Ada suara, ada bayangan, dan yang paling mengerikan, ada tatapan dari seseorang yang seharusnya sudah mati puluhan tahun lalu. Malam itu, kutukan tanjakan Emen tidak hanya membisikkan kisah lama, ia membangunkanku dari kenyataan bahwa legenda tidak selalu bohong. Terkadang, mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali dan menagih darah. Mobilku melaju perlahan, melewati jalanan yang berkelok menuju Subang. Kabut tipis menggantung di udara, menyelimuti pepohonan pinus yang berdiri diam seolah menjadi saksi bisu tragedi masa lalu. Tujuan utamaku sederhana, menelusuri kebenaran di balik mitos tanjakan Emen. Tapi semakin dekat aku ke lokasi, suasana mulai terasa berbeda. Warga lokal yang kutemui di warung sepanjang jalan hanya melempar pandang curiga saat kutanyakan soal tanjakan itu. Beberapa menunduk, ada yang pura-pura sibuk, dan satu dua hanya berbisik, "Kalau malam, jangan lewat sana, Nak." Aku tertawa kecil waktu itu. Seorang jurnalis seperti aku tidak boleh takut pada cerita rakyat. Tapi semua mulai berubah saat aku sampai di penginapan sederhana yang hanya berjarak 1 kilometer dari tanjakan tersebut. Pemilik penginapan, Pak Wiryo, menatapku lama ketika aku bilang aku datang untuk menulis tentang kecelakaan dan arwah Emen. "Kalau kamu cuma mau cari sensasi, pulanglah," ucapnya lirih. Emen bukan cerita, dia nyata, dan dia tidak suka diganggu. Malam itu, kamar penginapan terasa dingin meski AC mati. Di luar jendela, suara kendaraan terdengar menggaung, namun tiba-tiba, semuanya hening. Lalu terdengar suara deru mesin tua, dan di antara bayang-bayang pohon, aku melihatnya sebuah oplet terbakar, melintas diam tanpa suara. Aku mengucek mata, tapi jalanan kosong. Tak ada yang lewat, atau mungkin dia baru saja lewat tanpa butuh jalanan. Pagi harinya, aku memutuskan untuk menyusuri tanjakan itu sendiri. Jalanan lengang, hanya sesekali motor melintas cepat, seolah tak ingin berlama-lama di situ. Aku berjalan kaki menyusuri pinggiran jalan, merekam suara, mengambil foto, mencatat detail. Di tengah tanjakan, ada bekas hitam di aspal tanda terbakar. Katanya, disinilah dulu oplet Emen terbakar. Tidak ada tugu, tidak ada tanda peringatan, hanya rasa dingin yang aneh menggigit tengkuk. Padahal matahari sudah tinggi. Tiba-tiba, aku merasa seperti diawasi. Dari balik semak di sisi jalan, sekelebat bayangan putih muncul dan lenyap dalam sekejap. Aku sontak menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi daun-daun masih bergerak, seolah baru saja ada sesuatu melintas. Aku lanjut berjalan, tapi setiap langkah terasa berat, seperti ada yang mengikuti dari belakang diam tanpa suara. Aku berhenti, menoleh,
Lagi-lagi kosong. Namun saat aku mengangkat kamera dan mengarahkannya ke arah jalan menurun, layar LTD-nya menampilkan sesuatu yang tidak kulihat dengan mata telanjang. Sesosok pria mengenakan pakaian hangus, berdiri di tengah jalan, menatap lurus ke arahku. Keringat dingin mengucur saat kuturunkan kamera. Sosok itu menghilang. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya efek cahaya. Mungkin hanya pantulan. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu ada yang mengawasiku. Dan semakin lama aku berada di sini, semakin dekat dia datang. Sore itu, aku kembali ke penginapan. Langit mendung menggantung, seolah menyimpan beban yang belum tumpah. Di ruang makan yang sepi, Pak Wiryo duduk menatap kosong keluar jendela. Aku mendekatinya, berharap dia mau berbicara. "Pak, tadi siang saya melihat sesuatu di tanjakan." Ucapku hati-hati. Bayangan, mungkin, atau orang. Ia menoleh perlahan. Mata tuanya menyipit. "Kamu lihat dia?" "Ya," katanya pelan. Aku diam, bingung harus menjawab apa. Pak Wiryo lalu mulai bercerita. Suaranya rendah, seolah takut didengar sesuatu. "Dulu, waktu saya masih muda, saya juga pernah lihat. Sosoknya gosong, mukanya tak utuh, dan selalu menatap orang yang melewati tanjakan. Kadang dia cuma muncul di kaca spion, kadang berdiri di tengah jalan. Aku bergidik. Orang bilang dia gentayangan karena dendam. Bukan cuma karena mati terbakar, tapi karena dikhianati." Aku menatapnya tajam. "Dikhianati?" "Ya," katanya. "Emen dijebak. Mobilnya bukan kecelakaan biasa. Ada yang ingin dia mati, dan arwahnya menuntut balas kepada siapapun yang lewat tanpa hormat." Aku menelan ludah. Tanpa hormat, banyak yang jadi korban hanya karena membuang ludah, tertawa keras, atau bicara sembarangan saat melintasi tanjakan itu. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Pak Wiryo terus terngiang. Lalu, menjelang tengah malam, suara derit bantua terdengar. Disusul aroma menyengat seperti bensin terbakar. Aku tahu, malam ini dia datang lagi. Aku tertidur dalam gelisah, tapi tidurku bukanlah pelepas lelah melainkan awal dari teror berikutnya. Dalam mimpi, aku berada di dalam sebuah oplet tua berwarna krem. Interiornya hangus, jok-jok terbakar, dan asap tipis memenuhi kabin. Aku duduk di kursi belakang, tak bisa bergerak. Di depan, sopirnya membelakangiku. Tubuhnya gosong, kulitnya melepuh, dan rambutnya hanya tersisa sebagian. Perlahan, ia menoleh menampakkan wajah setengah hangus dengan mata putih pekat yang menatap tajam ke arahku. Mulutnya bergerak, tapi suaranya seperti bisikan dari dasar sumur. "Kau yang berikutnya." Aku terbangun dengan napas tersengal dan tubuh basah oleh keringat dingin. Jam menunjukkan jam 2:14 dini hari. Suasana kamar sunyi, tapi di luar jendela, kulihat bayangan oplet itu terparkir di pinggir jalan. Lampunya menyala samar, seperti menyapaku. Tak kuasa menahan rasa takut, aku menarik gorden. Tapi saat kulihat lagi, tidak ada apa-apa. Jalanan kosong. Namun, saat aku membalikan badan, ada bercak hitam terbakar di lantai kamar. Bentuknya seperti bekas jejak kaki, mengarah dari pintu ke sisi ranjang. Jantungku berdetak kencang. Aku merasa ia masuk ke dalam mimpiku, bukan sekadar menampakkan diri. Seakan ia mencoba menjangkau sesuatu dalam diriku, mungkin peringatan, mungkin permintaan, atau mungkin ajakan. Dan yang paling menyeramkan, aku tidak tahu apakah saat itu aku masih bermimpi atau sudah terbangun. Pagi hari, aku periksa kembali lantai kamar. Bekas jejak terbakar yang kulihat semalam hilang. Tidak ada tanda, tidak ada bekas hangus sedikit pun.
seakan semuanya hanya bagian dari mimpi buruk. Tapi aku yakin, aku tidak berhalusinasi. Aku bahkan memotret jejak itu sebelum tertidur lagi. Dan sekarang fotonya kosong, hanya lantai biasa. Aku kembali menemui Pak Wiryo, menceritakan semuanya. Ia mengangguk pelan, tidak tampak kaget. Dia hanya datang pada mereka yang dipilih, ucapnya sambil menyeruput kopi. Biasanya yang punya rasa ingin tahu terlalu besar, atau yang punya kaitan dengan masa lalu. Kaitan apa maksudnya? Ia hanya tersenyum tipis. Terkadang, kutukan turun bukan karena kita bersalah, tapi karena kita berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Siangnya, aku kembali ke tanjakan. Kali ini, aku membawa alat perekam suara. Aku berdiri tepat di titik yang dipercaya sebagai lokasi kecelakaan Emen dulu. Angin tiba-tiba berhenti, hening. Aku menyalakan perekam, lalu berbicara lirih. Kalau kau masih di sini, tunjukkan sesuatu. Apa yang kau inginkan? Tak ada jawaban. Tapi ketika aku memutar ulang rekaman itu di ponsel, suaraku terdengar jelas diikuti suara lain, serak dan jauh. Balaskan. Sakitku. Tanganku gemetar. Itu bukan suaraku, bukan suara siapapun yang ada di sana. Aku baru sadar ini bukan sekadar misteri. Ini permintaan dan mungkin peringatan. Malam itu, aku mencoba mencari tahu lebih jauh soal Emen. Tapi informasi yang kutemukan di internet begitu minim, hanya menyebutkan bahwa ia sopir oplet yang terbakar di tanjakan sekitar tahun 1960-an. Tak ada berita resmi, tak ada bukti kuat, semua hanya cerita lisan, penuh misteri dan celah. Aku kembali mendatangi Pak Wiryo, membawa pertanyaan yang menggangguku sejak mendengar rekaman itu. Pak, siapa sebenarnya Emen? Pak Wiryo menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Ia berdiri, masuk ke dalam, dan keluar membawa sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya tersimpan guntingan koran tua, lusuh dan hampir tak terbaca. Aku simpan ini sejak lama. Ini dari orang tuaku yang dulu saksi mata. Aku membaca perlahan. Judulnya, Kecelakaan Tragis di Tanjakan Subang. Sopir tewas terbakar. Di bawahnya ada foto buram wajah seorang pria muda, Emen. Tapi yang menarik perhatianku adalah satu kalimat yang nyaris tak terbaca. Diduga bukan kecelakaan murni. Emen orang baik, kata Pak Wiryo lirih. Tapi dia banyak tahu, terlalu banyak. Katanya, dia hendak melapor soal penyelundupan barang di dalam angkotnya. Tapi belum sempat, dia kecelakaan. Jantungku berdetak kencang. Jadi benar, dia dibunuh. Dan kini, dia menuntut balas. Banyak yang terlibat saat itu sudah mati. Tapi masih ada yang hidup, yang belum membayar. Aku merasa masuk terlalu dalam. Tapi sudah terlambat untuk mundur. Emen sudah menunjukkan dirinya. Dan kini, aku sadar, aku mungkin bukan hanya penonton dalam kisah ini. Aku sedang menjadi bagian darinya. Keesokan harinya, Pak Wiryo memberiku nama, Pak Salim. Dulu, dia adalah kenek Emen orang terakhir yang melihatnya hidup. Kini ia tinggal di desa seberang, dekat kebun teh. Dengan semangat campur waspada, aku datangi rumahnya. Pak Salim kini tua dan lemah, tapi tatapannya masih tajam. Awalnya ia menolak bicara, tapi saat ku sebut nama Emen, tubuhnya gemetar. Ia menghela napas panjang, lalu mempersilakan aku duduk. Dia bukan kecelakaan, katanya lirih. Aku di sana, aku lihat semuanya. Menurut pengakuannya, malam kejadian itu, Emen memang membawa penumpang seperti biasa. Tapi dua dari mereka bukan penumpang biasa. Mereka bersenjata, memaksa Emen mengangkut barang ilegal ke Bandung. Saat Emen menolak dan mengancam melapor, mereka menyiramkan bensin, lalu menyulut api saat tanjakan sedang sepi. Aku meloncat dari oplet sebelum meledak, ucap Pak Salim.
Suaranya tercekat. Aku takut, aku pengecut. Ia mengaku dihantui Emen setiap malam selama bertahun-tahun. Wajah gosong itu muncul di cermin, di bayang-bayang, di mimpi. Namun kini, setelah tahu aku menggali kembali kisah ini, Pak Salim justru merasa lega. Mungkin kau memang yang dicari Emen. Dia butuh seseorang yang bisa buka semua ini ke publik. Aku merasa dadaku sesak. Tangan Pak Salim menggenggam lenganku kuat-kuat. Hati-hati nak, yang membunuh Emen masih punya keturunan. Dan mereka akan melakukan apa saja agar kisah ini tetap terkubur. Setelah bertemu Pak Salim, aku merasa seperti membawa bara dalam ransel. Setiap langkahku terasa diawasi. Di penginapan, seseorang menyelipkan kertas ke bawah pintu kamarku. Di atasnya hanya tertulis satu kalimat dengan huruf kapital. Berhenti atau kau mengikuti Emen. Aku menunjukkannya pada Pak Wiryo. Ia hanya menggeleng. Aku sudah duga, mereka masih ada dan mereka takut kamu berhasil membongkar semuanya. Malam itu, suasana penginapan terasa mencekam. Hujan turun deras, disertai petir yang sesekali menerangi kamar dengan kilatan pucat. Aku duduk di depan laptop, menuliskan apa yang kutemukan kisah Emen, pembunuhan yang ditutupi, dan nama-nama yang mulai muncul dari dokumen lama. Tapi saat mengetik, tiba-tiba listrik padam, layar laptop redup, dan hanya cahaya dari baterai senter ponsel yang tersisa. Di balik jendela, sosok samar berdiri di tengah hujan. Aku berlari ke kaca, tapi sosok itu lenyap. Hanya genangan air dan bekas jejak kaki terbakar. Aku mulai merasa di tengah dua ancaman. Manusia hidup yang tak ingin kisah ini terbongkar, dan arwah yang tak akan tenang sebelum keadilan ditegakkan. Aku tak bisa mundur, tak bisa pura-pura buta. Namun malam itu, ketika mencoba kembali tidur, aku mendengar bisikan dari sudut kamar. Bukan suara mengancam, tapi suara yang bergetar penuh luka. Tolong aku, biarkan dunia tahu siapa yang membakar aku hidup-hidup. Suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Emen kini benar-benar masuk, dan dia belum selesai. Pagi harinya, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam arsip lama di kantor desa. Dengan bantuan seorang staf muda yang penasaran dengan penelitianku, aku berhasil mengakses berkas-berkas kecelakaan dari tahun 1960-an. Sebagian besar sudah rapuh dan hangus di pinggirnya. Tapi ada satu berkas yang menarik perhatianku. Di pojok bawah halaman laporan kecelakaan Emen, tertulis nama-nama saksi yang tak pernah diungkap ke publik. Salah satunya bernama Sardi Wijayamantan, pejabat lokal yang kini tinggal di kota. Dalam catatan kecil, disebutkan bahwa Sardi adalah salah satu penumpang malam kejadian. Namun pernyataannya tidak pernah dipublikasikan. Aku langsung melacak alamatnya. Di rumah mewah di pinggir kota, aku hanya bertemu dengan anak lelakinya, Bagas, yang kini menjadi pengusaha sukses. Saat ku sebut nama Emen, wajah Bagas menegang. Ayah, saya sering mimpi buruk soal kejadian itu, katanya pelan. Dia meninggal 3 bulan lalu. Mendadak, malam sebelum wafat, dia mengigau, menyebut nama Emen berkali-kali sambil menangis. Bagas memberiku kotak kecil berisi barang pribadi ayahnya. Di dalamnya ada surat tulisan tangan gemetar dengan tinta luntur sebagian. Namun satu kalimat terbaca jelas. Aku ikut membakar dia demi jabatan, demi uang. Emen tidak pantas mati begitu. Tanganku bergetar saat membaca itu. Bukti ini adalah kunci. Tapi di luar rumah, aku sadar ada seseorang mengintai dari mobil hitam. Mesin menyala, siap bergerak. Kini aku bukan hanya peneliti, aku target. Malam itu, saat kembali menuju penginapan,
Aku merasa mobil hitam itu masih mengikutiku. Setiap belokan, setiap pemberhentiannya tetap berada di belakang. Menjaga jarak, namun tak pernah benar-benar menghilang. Aku sengaja berputar ke jalur tanjakan, berharap kabut yang mulai turun bisa menyamarkan jejakku. Tapi itu kesalahan besar. Saat melewati tikungan tajam di tanjakan Emmen, kabut tiba-tiba menebal. Cahaya lampu mobilku hanya menembus beberapa meter ke depan, dan dari balik putihnya kabut, aku melihat sesosok tubuh berdiri di tengah jalan. Tubuhnya hangus, pakaiannya seperti bekas terbakar, dan mata putihnya menatap kosong ke arahku. Aku rem. Mendadak, mobil berhenti hanya beberapa meter dari sosok itu. Tapi saat aku membuka pintu untuk memastikan, dia sudah tak ada. Yang tertinggal hanya aroma bensin dan bekas jejak terbakar yang perlahan menghilang di kabut. Tiba-tiba, dari belakang, mobil hitam melaju cepat, mencoba menabrakku. Aku melompat ke semak pinggir jalan. Tubuh tergores, tapi nyawa selamat. Mobil itu tak berhenti. Ia terus melaju, namun tiba-tiba remnya melengking. Aku bangkit dan melihat di depan sana, mobil itu menabrak sesuatu atau seseorang. Api mulai muncul dari bawah kap mesinnya, dan dalam sekejap, mobil itu terbakar hebat. Dari balik nyala api, aku melihat siluet Emmen berdiri tenang, seolah menuntut keadilan akhirnya. Saat jeritan pengemudi menggema di antara kabut, aku sadar Emmen telah mengambil salah satu pelaku, tapi belum semua, dan aku masih dibutuhkan. Kebakaran di tanjakan membuat geger warga sekitar. Polisi datang, tapi menyimpulkan kejadian itu sebagai kecelakaan tunggal akibat remblong seperti biasanya. Tak ada yang menyebut soal sosok hangus. Tak ada yang bicara soal kutukan. Namun aku tahu, yang kulihat, dan lebih dari itu, aku tahu, kini waktunya untuk menyampaikan semuanya. Aku kembali ke penginapan, mengambil rekaman, catatan, dan surat pengakuan almarhum Sardi, lalu kutulis laporan lengkap, artikel investigatif tentang kematian Emmen, dan konspirasi yang menyelimutinya. Saat hendak mengirimkannya ke media tempatku bekerja, laptopku tiba-tiba mati. Listrik padam lagi. Tapi kali ini sesuatu berbeda. Di layar yang gelap, perlahan muncul pantulan wajahku dan di belakangku bayangan sosok Emmen. Aku membalikkan badan, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, laptop menyala sendiri. File artikelnya terbuka dan kursor bergerak. Bukan oleh tanganku. Ia mengetik satu kalimat sendiri. Terima kasih. Tapi masih ada satu yang tersisa. Jantungku berdebar. Siapa? Aku teringat sesuatu nama yang disebut Pak Salim. Dengan terbata dulu, tapi belum sempat dijelaskan. S. Sutaryo. Katanya, sebelum batuk parah, ku ingatkan kembali catatan lama Sutaryo. Mantan kepala unit transportasi saat kejadian, masih hidup, masih bebas, dan kini tinggal di rumah besar tak jauh dari Jalan Lintas Subang, Bandung. Kupahami maksud Emmen. Kebenaran belum lengkap, keadilan belum penuh. Aku memutuskan malam itu juga akan kutemui Sutaryo, bukan hanya untuk menggali pengakuan terakhir, tapi untuk membawa arwah Emmen menuju akhir. Atau menuju awal yang lebih gelap. Rumah Sutaryo berdiri megah di atas bukit kecil, dikelilingi pagar tinggi dan lampu sorot. Tapi malam itu, semuanya tampak suram. Tak ada penjaga, tak ada suara. Pintu pagar terbuka sedikit, seperti memang sudah disiapkan untuk kedatanganku. Dengan langkah ragu namun mantap, aku masuk ke pekarangan. Hujan mulai turun. Gerimis tipis yang terasa dingin hingga tulang. Suara gemeretak kayu dari dalam rumah membuat bulu kuduku meremang. Kupanggil nama Sutaryo beberapa kali, namun tak ada jawaban. Saat ku tarik pintu depan, ternyata tidak dikunci. Aroma lembab dan tua
menyeruak dari dalam. Di ruang tengah, seorang pria renta duduk di kursi rotan. Tubuhnya gemetar, tatapannya kosong. Tapi ketika melihatku, ia berbisik, "Dia sudah datang. Bukan kau yang pertama mencariku malam ini?" Sebelum sempat kutanya, suara derit pintu terdengar dari arah dapur. Lalu langkah kaki, berat, lambat, membakar. Sutaryo mulai menangis. "Aku minta maaf. Aku hanya ikut perintah. Tapi aku yang menandatangani surat jalan. Akulah yang menyegel nasibnya." Bayangan hitam muncul dari lorong. Sosok hangus itu menatap Sutaryo tanpa ekspresi. Api kecil menyala di kakinya, tapi tak membakar lantai. Cahaya itu cukup untuk memperlihatkan wajah Emen penuh luka, tapi damai. "Aku siap," gumam Sutaryo. Ia berdiri, lalu menatap ke arahku. "Terima kasih telah membukakan pintu ini." Emen melangkah ke depan, dan dalam sekejap, sosok itu dan Sutaryo menghilang. Seolah ditelan udara, yang tertinggal hanyalah bau asap dan ketenangan yang aneh. Ku tahu, malam itu dendam telah selesai. Tapi kutukan belum tentu. Sudah 2 minggu sejak peristiwa itu, artikelku akhirnya terbit mengungkap kematian Emen, konspirasi masa lalu, dan bagaimana keadilan datang dengan caranya sendiri. Banyak yang membaca, sebagian percaya, sebagian mengejek. Tapi itu tidak penting. Yang penting, arwah Emen telah tenang. Setidaknya, begitulah yang kupikir. Namun, di suatu malam yang sunyi, aku mendapat telepon dari seorang petugas jalan tol. Suaranya tegang. Ia membaca tulisanku dan ingin memberitahu sesuatu. Tadi malam, ada oplet tua terbakar yang muncul di rekaman CCTV Tanjakan, katanya. Tapi saat dicek di lokasi, tak ada bekas apapun. Hanya aroma hangus dan jejak kaki hitam. Aku diam, tidak tahu harus senang atau takut. Malamnya, aku menonton rekaman itu sendiri. Sosok oplet tua melaju perlahan di tengah kabut. Di dalamnya, terlihat siluet seorang sopir yang duduk diam. Namun anehnya, di kursi penumpang ada sosok lain. Itu aku. Tak mungkin, aku tak pernah berada di mobil itu. Tapi di rekaman itu, wajahku jelas menoleh perlahan ke kamera, menatap lurus, dan tersenyum samar. Aku mematikan video. Tangan gemetar. Mungkin Emen sudah selesai. Tapi kutukan Tanjakan Emen, mungkin ia tak pernah ditujukan hanya untuk pelaku masa lalu. Mungkin ia menuntut lebih dari sekadar kebenaran. Mungkin siapapun yang membuka pintu tak bisa keluar lagi sepenuhnya. Dan tanjakan itu tetap berdiri, tetap berbelok, tetap menunggu.